Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herman, saya dari kelas B, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya mengambil materi pada pertemuan ke-13 tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Menurut saya, pengangguran merupakan situasi ketika orang tidak memiliki pekerjaan, orang yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, dan orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif dalam pekerjaan tersebut. Itu definisi pengangguran menurut saya. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, itu dibedakan menjadi 6, dan berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi 3. Berdasarkan penyebabnya itu ada 6. Yang pertama pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, dan pengangguran voluntari. Berdasarkan sifatnya, pengangguran dibedakan menjadi 3. Yang pertama pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Termasuk yang pertama, pengangguran siklis atau konjungtur adalah pengangguran yang terkena dampak dari perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Mereka adalah pekerja yang harus dikurangi pada saat proses produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap suatu perusahaan. Selanjutnya, pengangguran struktural ialah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dalam suatu negara. Misalnya, dari struktur pertanian ke struktur industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak memiliki skill yang memadai untuk dapat bekerja ke dalam bidang industri. Selanjutnya, pengangguran friksional ialah pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan, yaitu kesulitan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Faktor utamanya yaitu letak geografis dan juga kekurangan informasi tentang lowongan kerja tersebut. Selain itu, pencari kerja yang berhenti mencari kerja karena mencari kesempatan yang lebih baik juga termasuk ke dalam pengangguran friksional. Selanjutnya, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi secara berkala. Misalnya petani, mereka hanya bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu, mereka akan menganggur. Inilah yang disebut dengan pengangguran musiman. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisme sehingga terjadi perubahan penggunaan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Dalam beberapa hal,
kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Namun, ternyata kemajuan teknologi juga berdampak buruk di mana peran manusia digantikan oleh mesin, sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih murah dan juga lebih praktis. Selanjutnya, pengangguran voluntari atau pengangguran sukarela. Golongan ini adalah orang-orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan atau mereka sebenarnya sudah bekerja, tetapi mereka dengan sukarela untuk keluar dari pekerjaannya atau tidak mau untuk bekerja. Biasanya hal ini terjadi karena orang tersebut mendapat warisan atau ada keperluan seperti mengurus rumah atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu untuk bekerja. Pengangguran terbuka. Kita masuk ke dalam pengangguran yang berdasarkan sifatnya. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Juga terjadi karena adanya atau kurangnya skill yang dimiliki oleh pencari kerja tersebut. Lanjut ke setengah menganggur, ialah orang yang memiliki pekerjaan namun jam kerja orang tersebut kurang dari 35 jam per minggu. Selanjutnya, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja secara tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja.
kita masuk ke dalam tingkat pengangguran atau perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100%. Penyebab pengangguran. Yang pertama itu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Penyebab yang pertama ini dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap bekerja atau masuk ke dalam kategori angkatan kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun banyaknya warga atau banyaknya angkatan kerja yang siap bekerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di suatu negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua itu ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidik dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Yang selanjutnya, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif, seperti yang terjadi pada masa-masa ini, itu masih wabah corona kemarin, membuat banyak perusahaan yang menutup usahanya karena mengalami krisis ekonomi akibat kurangnya permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Dan yang terakhir itu peraturan yang menghambat investasi. Akibat dari pengangguran, yang pertama itu produktivitas dan pendapatan masyarakat menurun. Ini akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan itu akan menyebabkan daya beli masyarakat itu menurun, sehingga permintaan barang hasil produksi juga akan menurun. Dampaknya investasi juga akan rendah, pembangunan ekonomi akan terhambat, dan juga pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran yang ditimbulkan dari krisis ekonomi tersebut. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional.
Yang pertama itu pendapatan nasional atau pendapatan per kapita rendah. Salah satu dampak dari pengangguran ialah penurunan pendapatan per kapita dari negara. Hal ini dikarenakan oleh semakin tingginya angka pengangguran yang mengakibatkan nilai komponen upah semakin kecil, di mana dampaknya akan langsung dirasakan oleh pendapatan per kapita nasional. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional akan semakin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Selain pendapatan per kapita menurun, penerimaan negara juga akan menurun akibat dari adanya pengangguran. Hal ini dikarenakan oleh jumlah orang yang membayar pajak akan semakin sedikit jika jumlah pengangguran banyak. Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang mana diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Yang ketiga, dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial yang tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan adalah gangguan pada psikologis. Jika seseorang yang terlalu lama menganggur, tentunya dapat memberikan dampak yang tidak baik. Dampak psikologis ini mempunyai efek domino atau dominan, di mana secara sosial orang menganggur akan merasa minder karena status sosial yang tidak atau belum jelas. Selain itu, semakin banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, maka semakin besar biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Hal yang paling sering adalah masalah peradilan dan kriminalitas. Yang keempat, meningkatnya biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan juga biaya medis. Yang selanjutnya, cara mengatasi pengangguran secara umum. Yang pertama itu membuat dan membuka lapangan. Yang pertama itu memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima itu pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran siklis. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap kerja pada pekerjaan baru. Yang kedua, memintahkan tenaga kerja atau TK ke tempat yang membutuhkan atau penyebaran tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang keempat, meningkatkan industri padat karya.
Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama yaitu pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pekerjaan pada bidang lain, sementara menunggu musim tertentu. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu tersebut. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah, yang pertama itu mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah kejuruan. Yang ketiga, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan juga KB. Usaha yang dapat dilakukan pihak swasta atau perusahaan, yaitu dengan bekerja sama dengan kampus atau sekolah-sekolah untuk magang di perusahaan. Usaha yang individu dapat lakukan atau diri sendiri dapat lakukan, yang pertama yaitu membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang diisyaratkan oleh perusahaan seperti keterampilan dalam komputer dan juga bahasa asing. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa wirausaha. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.